Mau mulai duluan, woi. Wes, ayo. Ayo pembukaan. Saya masih buka ini bentar, bentar. Nggak kelihatan. Udah mulai. Kedengeran nggak suaraku? Aman. Aman. Satu, dua, tiga. Kamera rolling action. Record. Ya. Kayak apa sih? Jadi apa? Mulai. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Salah. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem pemesanan makanan online kantin kampus di mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak. Saya sendiri Dea Amerila NBI 14824062 dan teman saya ayo. Saya Bintang Sandi Haji, NBI 148240036. Saya Iqbal Rifki Ahmad Farezi 14824 00001. Selanjutnya di sini slide lanjut. Ayo, slide selanjutnya. Latar belakang. Jadi di era perkembangan teknologi informasi ini, itu telah mengubah berbagai aktivitas manusia menjadi lebih digital dan efisien. Salah satunya penerapan teknologi tersebut adalah sistem pemesanan makanan secara online. Namun, pada banyak kantin kampus, sistem pemesanan itu masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti antrean panjang, keterbatasan waktu istirahat mahasiswa, kesalahan pencatatan pemesanan, serta proses pelayanan yang kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemesanan makanan yang berbasis online untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai model SDLC apa yang paling cocok untuk pengembangan sistem pemesanan makanan secara online. Kemudian bagaimana alur itu untuk mengembangkan sistem berdasarkan tahapan-tahapan SDLC. Dan yang ketiga, apa saja fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem pemesanan makanan secara online untuk kantin kampus. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menentukan model SDLC yang paling sesuai untuk mengembangkan sistem pemesanan makanan online. Kedua, yaitu menjelaskan tahapan pengembangan sistem berdasarkan software development lifecycle. Dan ketiga, yaitu mengidentifikasi fitur utama sistem yang diperlukan untuk sistem pemesanan makanan online. Selanjutnya sistem informasi, di mana sistem informasi itu merupakan kombinasi dari hardware, software, basis data, prosedur, dan pengguna. Jadi komponen tersebut itu bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Dalam konteks kantin ini, sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk mengelola menu makanan, memproses pesanan, mengelola transaksi, serta untuk membuat laporan penjualan. Selanjutnya ada sistem pemesanan makanan secara online. Sistem ini merupakan aplikasi yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan makanan melalui internet secara online. Fitur yang biasanya tersedia di dalam aplikasi tersebut yaitu yang pertama ada daftar menu, yang kedua pemilihan menu makanan, yang ketiga tentunya ada keranjang pesanan, selanjutnya metode pembayaran, dan yang
Terakhir adalah notifikasi status pesanan. Sistem ini memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu bagi pengguna. Terus ada Software Development Lifecycle atau SDLC. Tujuan SDLC adalah menghasilkan sistem yang berkualitas, memenuhi kebutuhan pengguna, dan memastikan pengembangan sistem berjalan terstruktur. Dan ada beberapa tahapan SDLC secara umum, yaitu meliputi seperti planning, requirement analysis, design, implementation, testing, dan yang terakhir ada maintenance. Selanjutnya, SLDV yang kita ambil adalah model waterfall, di mana model waterfall itu adalah merupakan salah satu model SDLC yang paling umum digunakan. Jadi, model ini tuh menggunakan pendekatan pengembangan sistem secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Jadi, yang berurutan dari tahapan tersebut itu terdiri dari yang pertama ada requirement analysis, yang kedua ada system design, yang ketiga ada implementation, yang keempat itu ada testing, yang kelima ada deployment, yang keenam ada maintenance. Dan model ini tuh cocok digunakan untuk proyek dengan kebutuhan sistem yang jelas sejak awal. Selanjutnya, model SDLC yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan model waterfall seperti yang sebelumnya itu tadi. Alasan penggunaannya yang pertama, secara kebutuhan sistem relatif jelas. Kemudian, proses pengembangan lebih terstruktur, cocok untuk proyek skala kecil hingga menengah, dan setiap tahapan dapat didokumentasikan dengan baik. Dengan model ini, pengembangan sistem dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Terus ada tahapan pengembangan sistem. Tahapan pengembangan sistem berdasarkan model waterfall ada meliputi pertama planning, yaitu mengidentifikasi masalah dan tujuan sistem. Terus kedua ada requirement analysis, yaitu pengumpulan kebutuhan sistem dari pengguna dan pengelola kantin. Terus ada sistem design, yaitu perancangan mulai dari perancangan database, arsitektur sistem, dan antarmuka. Lanjutan dari tahapan sistem tersebut adalah yaitu ada implementation atau coding, di mana mengubah desain sistem menjadi sebuah kode program. Selanjutnya ada testing yang berfungsi untuk menguji sistem untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Dan selanjutnya ada maintenance, di mana pemeliharaan sistem setelah sistem itu digunakan. Jadi tahapan ini tuh memastikan sistem dapat berjalan stabil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu fitur-fitur utama yang terdapat dalam sistem. Beberapa fitur utama dalam sistem pemesanan makanan secara online antara lain, yang pertama ada login dan registrasi pengguna, kemudian ada daftar menu makanan, yang ketiga ada pemesanan makanan, keempat keranjang pesanan, dan yang terakhir ada notifikasi status pesanan. Fitur ini memudahkan pengguna atau user dalam menggunakan pemesanan makanan. Terus ada fitur tambahan untuk sistem. Selain fitur utama tadi, sistem juga memiliki fitur tambahan, yaitu seperti fitur admin. Fitur admin ini berfungsi untuk memanajemen makanan menu, mengelola pesanan, mengatur harga dan stok menu. Terus ada fitur laporan penjualan seperti melihat jumlah transaksi, mengetahui total pendapatan, bahkan membantu mengelola dalam evaluasi penjualan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dari bab yang kita bahas adalah berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan itu dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan makanan online itu dapat meningkatkan efisiensi pelayanan di kantin kampus serta mengurangi antrean. Jadi
Dan model SDLC waterfall itu merupakan model yang sesuai untuk pengembangan sistem ini karena memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur. Jadi dengan adanya fitur seperti pemesanan makanan, pembayaran, notifikasi pesanan, serta laporan penjualan ini, sistem ini dapat diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa ataupun pengelola kantin. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan dalam mengerjakan tugas ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.